Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam tentu tak bisa lepas dari Ratu Balqis, sosok pemimpin perempuan di negeri Saba nan damai dan sejahtera. Beberapa fragmen kisah itu menyiratkan amanat untuk kita tentang kepiawaian seorang perempuan untuk menjadi pemimpin yang ideal. Pemimpin nan demokratis dan diplomatis tatkala mengambil keputusan. Meski jadi anak semata wayang, Balqis bisa menjadi pemimpin negeri Saba bukan tanpa usaha dan rintangan. Dalam tafsir Al-Baghawi diceritakan konon Balqis menaruh harapan untuk meneruskan jejak ayahnya dengan usaha keras meyakinkan penduduk Yaman. Merespon usaha Balqis, kaum Yaman tidak semua sependapat. Ada yang mau mengakui kepemimpinan Balqis, ada pula yang menolak. Dua respon yang pro kontra tersebut menyebabkan negeri Yaman terpecah menjadi dua. Satu bagian dipimpin Ratu Balqis, bagian lainnya dipimpin oleh seorang laki-laki. Wilayah kepemimpinan Balqis inilah yang disebut dengan negeri Saba, negeri nan damai dan sejahtera di bawah naungan ratu perempuan. Sementara itu, satu kerajaan Yaman yang lain bernasib buruk sebab rajanya lalim terhadap rakyatnya. Sebagai informasi, Balqis adalah putri Raja Syarahil, pemimpin negeri Yaman keturunan Ya'rib bin Qatan, nenek moyang penduduk Arabia. Dalam tafsir Al-Kashaf Az-Zamakhsyari menceritakan bahwa Syarahil merupakan keturunan raja negeri Yaman. Ia putra terakhir dari 40 bersaudara sekaligus pewaris tahta kerajaan ayahnya. Sementara itu, ibu Balqis tidak dari sebangsa manusia, melainkan jin bernama Raihanah binti Sakhan. Keluhuran derajat Raja Syarahil membuatnya tidak pantas menikah dengan perempuan manapun dari bangsa manusia, sehingga ia memutuskan untuk menikah dengan jin. Al-Quran merekam sikap demokratis ala Ratu Balqis pada surat An-Naml ayat 29-33. Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkara ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Kumpulan ayat di atas menarasikan sikap Ratu Balqis saat menerima surat dari Raja Sulaiman yang berisi ajakan untuk mengikuti ajaran Tauhid. Alih-alih membuat keputusan sendiri, Balqis lebih memilih untuk urun rembuk dengan para menterinya. Fadal Hasan Abbas menceritakan dalam Qasasul Quran bahwa kekhasan jiwa kepemimpinan Balqis ada pada sikapnya yang selalu mendiskusikan persoalan dengan rakyatnya, termasuk saat menentukan langkah untuk merespon surat Nabi Sulaiman. Mendiskusikan segala persoalan inilah yang mencerminkan betapa demokratisnya Ratu Balqis dengan selalu meminta pertimbangan rakyatnya dalam mengambil keputusan, menunjukkan bahwa Ratu Balqis tidak egois. Ia mementingkan kesejahteraan semua orang, maka tak heran kerajaan yang dipimpinnya bisa hidup damai dan syarat akan kebebasan untuk berpendapat. Para menteri Ratu Balqis kemudian hanya menunjukkan bahwa kerajaan Saba memiliki perangkat militer yang kuat, tetapi mereka menyerahkan keputusan kepada sang ratu. Hal ini sebagaimana yang tertera pada surat An-Naml ayat 34 di atas. Siasat diplomatis Ratu Balqis dinarasikan dalam Quran surat An-Naml ayat 34-35. Dia Balqis berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu." Sebagai seorang pemimpin cerdik dan bijaksana, Balqis tidak lantas memanfaatkan kekuatan militernya untuk menyerang kerajaan Sulaiman dengan cara yang anarkis. Tergambar jelas dengan siasat politik diplomatis Balqis yang tergambar dalam surat An-Naml ayat tersebut.
Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Azim menjelaskan ayat 34 di atas itu menunjukkan bahwa kepemimpinan Balqis untuk tidak mengambil jalan perang. Ia mengatakan pada menteri-menterinya bahwa menyulut api peperangan untuk menyerang negara lain adalah kebiasaan raja-raja terdahulu yang tidak boleh dilestarikan. Karena tindakan itu hanya akan membuat kerusakan, pertumpahan darah, menginjak kehormatan dan kekuatan pemimpinnya. Tindak perlawanan yang anarkis demikian ini kemudian justru membuat peradaban terdahulu hina dina dan porak-poranda. Ratu Balqis tidak ingin melakukan kebiasaan buruk para pendahulunya itu. Ia lebih memilih langkah diplomasi dengan mengirimkan hadiah terlebih dahulu. Ia berharap dapat memberi kesan yang baik sehingga bisa membangun relasi yang kooperatif. Bagi Balqis, memberi hadiah bisa membahagiakan hati penerima, menyatakan rasa kasih dan kadang dapat menghindarkan dari peperangan. Siasat diplomasi Balqis ini ditunjukkan dalam surat An-Naml ayat 35 di atas. Kepiawaian Ratu Balqis dalam memimpin negara menunjukkan kepada kita bahwa perempuan pun bisa memakmurkan negara, cerdik dalam membuat siasat politik, dan bijak dalam berpikir serta bertindak untuk masyarakat. Perempuan mampu menjadi pemimpin yang demokratis dan diplomatis, tentunya dengan kredibilitas dan integritas sebagai pemimpin, sebagaimana tercermin dari pribadi Ratu Balqis. Maka ini semakin menunjukkan petunjuk-petunjuk Al-Quran tidak ada yang mengindikasikan perempuan sebagai subjek kedua atau bahkan menghinakan perempuan. Perempuan dan laki-laki sejatinya setara, yang membeda-bedakan hanyalah pikiran manusia. Wallahu a'lam bishawab.